Masih sambung ya ceritanya untuk part 2. Jadi itu aku tuh tadi tuh mau meneruskan itu nggak tega. Jadi rasanya aku tuh teringat-ingat itu sesuatu yang pas ya. Tapi sekarang mau nggak mau aku cerita lagi ya. Jadi banyak hal yang tidak aku sangka itu terjadi di kehidupanku. Jadi kita tuh semakin kuat. Terus banyak juga itu semuanya itu ya nggak nangis tok ceritanya itu. Lampu nggak ketap-ketip aja. Jadi mereka itu mencari perhatian kita ya. Karena kan kita nggak tahu mobil-mobil itu jatuhnya bagaimana, rusaknya bagaimana. Jadi yang aku tahu tuh yang menangis itu. Terus yang mobilnya ketap-ketip itu. Terus ada juga itu, ini cerita sebetulnya ini ya. Jadi yang tidak banyak orang tahu gitu loh, keluargaku juga banyak yang tahu. Nah, ini ini ceritanya itu kan kalau kita punya karyawan, mamaku ada karyawan untuk mengecat mobil, itu kan ada ruangan khusus untuk mengecat mobil. Nah, terus biasanya orang yang ngecat mobil itu, karyawannya mamaku itu mesti diberikan susu sapi segar tinggal diminum. Nah, suatu saat susu sapi segarnya ini orangnya itu tutup mudik. Nah, tapi karena itu sudah jam 5 lebih ya, setengah 6-an itu, loh kok ada yang ngirim, ceritanya tuh gitu. Mamaku tahu, terus asisten rumah tangga mamaku dan lain-lainnya pada tahu, karena kan yang lainnya udah pada pulang. Pulangnya kan jam 4 kecuali tukang yang ngecat itu. Terus kok ada orang yang masuk. Nah, securityku tuh membukakan pintu karena kan kebiasaan ada susu segar ceritanya. Jadi ya securitynya bukakan pintu aja, cuma orangnya itu nggak ngomong, cuma bawa nampan dengan 4 gelas susu yang ditutup kayak tutup gelas gitu loh ceritanya itu. Nah, pada waktu sudah masuk itu, mamaku tuh kok sekelibat itu tahu. Mamaku tuh luar biasa, pokoknya matanya itu instingnya lebih kuat. Nah, terus ternyata ya pikirannya mamaku, oh mungkin ada orang yang lain yang bawakan itu. Jadi kita biasa kayaknya kan kalau 1 minggu kita bayar, 1 minggu kita bayar, ceritanya kan gitu. Nah, terus setelah ceritanya itu, terus orangnya kembali ya nggak tahu kemana, mamaku udah nggak ini kan. Nah, terus ditanya ke security mamaku, oh udah selesai, udah bawa nampan yang kosong katanya gitu. Nah, terus mamaku pergi ke tempat. Nah, terus cerita ini akhirnya kan beredar dari mulutnya karyawan-karyawan mamaku kan. Jadi mamaku ini cuma bilang aja, jadi bagaimana enaknya. Akhirnya mamaku itu mendatangi sampai menunggu orangnya lah, karena orangnya kan tutup. Jadi menunggu kan. Dan ditanya mamaku, ternyata orangnya itu nggak nyuruh karyawan atau siapapun untuk mengirim susu karena tutup. Itu loh teman-teman, segitunya ceritaku. Tidak ada yang banyak yang tahu. Keluarga besarku juga tidak ada yang tahu. Karena ini antara aku, mamaku, keluarga kecilku aja. Aku berbagi ke kalian karena apa? Dunia ini yang tentang bisnis itu luar biasa, tidak memandang bisnis kecil, menengah, ke atas dan lain-lain. Kita harus kuat. Banyak akhirnya kesepakatan kita bagaimana enaknya gitu loh, kok kejadian ini demi kejadian itu kok ada gitu loh. Karena masalahnya kita kan berpositif thinking ya, kita tidak tahu ada di depan kita, di belakang kita orang yang mau jahat, orang yang bagaimana. Nah, kalau itu susunya diminum semuanya, nah terus bagaimana? Jadi ya itu kata mamaku, kita nggak bisa akan menolak karena bisnis yang dijalani ini kan intinya itu kan luar biasa gitu loh. Jadi banyak orang yang mungkin tidak suka dengan karyawan mamaku, dia mau ngambil alih karyawan mamaku atau bagaimana, kita nggak tahu karena tidak ada apa ya yang ada di otak kita itu nggak nyampe gitu loh.